Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pembahasan soal medan listrik. Sebelum menyelesaikan persoalan medan listrik, kita harus mengetahui arah medan listrik itu sendiri. Kita lihat, muatan titik itu ada muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif dan muatan negatif itu memiliki arah medan listrik sendiri-sendiri. Misalkan sekarang ada muatan positif. Muatan positif, medan listriknya yaitu keluar arahnya. Kemudian muatan negatif, medan listriknya yaitu masuk ke dalam arahnya. Ini adalah konsep yang harus kita ingat. Kemudian, kita harus tahu bagaimana cara menggambarkan arah medan listrik ketika ada beberapa muatan. Misalkan, ada muatan Q1 itu positif. Kemudian ada muatan Q2 itu positif juga. Ketika kita disuruh menentukan misalkan medan listrik di titik A, yaitu titik di tengah antara muatan Q1 dan Q2. Pertama, kita lihat pengaruh dari muatan Q1. Q1 itu muatannya positif, berarti medan listriknya keluar. Arah medan listrik yang keluar berarti arahnya itu menjauhi Q1. Jadi kita tarik ke sini. Kita bisa menggambarkan bahwa arah medan listrik atau E1 itu ke kanan. Kemudian sekarang pengaruh Q2. Q2 positif juga. Arah medannya keluar, berarti menjauh juga dari Q2. Ditarik, berarti arah medan listrik E2 atau muatan 2 itu ke arah kiri. Kemudian misalkan sekarang muatan Q1 positif, kemudian muatan Q2 juga positif. Tetapi titik A itu berada di kanan muatan 2 atau Q2. Sekarang untuk menentukan arah medan listriknya, yang pertama dari pengaruh Q1. Q1 itu dia positif, berarti arahnya menjauhi Q1 nih medannya. Tarik berarti arahnya E1-nya ke kanan. Kemudian pengaruh dari muatan 2, dia positif juga. Positif, arah medannya itu keluar medan listriknya. Berarti dia menjauh. Berarti E2 arahnya ke kanan. Nah, setelah menentukan arah ini, nanti kita harus dapat mencari besar E1 dan E2. Setelah mendapatkan E1 dan E2, nanti dicari resultan medan listriknya. Misalkan untuk kasus yang pertama, ini saya sebut kasus pertama, berarti dia untuk E totalnya itu hasil pengurangan medan listrik yang besar dikurangi medan listrik yang kecil. Sedangkan untuk kasus kedua, karena arahnya sama, maka E totalnya
dijumlahkan E1 plus E2. Kemudian setelah kita mengetahui cara menentukan arah medan listrik, kita harus tahu rumus medan listrik. E itu medan listrik, satuannya N per C, Newton per Coulomb. E sama dengan F per Q. Jadi gaya Coulomb dibagi Q itu mendapatkan medan listrik. Atau bisa juga dituliskan E sama dengan K Q per R kuadrat. Di mana K adalah konstanta Coulomb yang kemarin, sama dengan, misalkan ini yang sudah dibulatkan, 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat. Kemudian untuk Q itu muatan, R itu jarak muatan ke titik yang kita cari medan listriknya. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama. Dua buah muatan titik diletakkan seperti gambar di bawah. Jadi ini ada muatan titik Q1 dan Q2. Q1 10 nanocoulomb, Q2 min 4 nanocoulomb. Nah, di sini belum coulomb ya, masih nanocoulomb, jadi harus dijadikan ke coulomb dulu. Berarti Q1, ini ada Q1, ada Q2. Q1-nya sama dengan 10 nanocoulomb. Jadikan coulomb berarti 10 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Kemudian Q2-nya min 4 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Kemudian disuruh menentukan medan listrik di X sama dengan 2 meter dan X sama dengan 5 meter. Jadi ini X-nya satuannya meter, berarti ini 1, ini 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Sekarang, saya misalkan ketika X sama dengan 2, itu titik A, dan X sama dengan 5 itu titik B. Berarti pertama, saya akan mengerjakan ketika dia di X sama dengan 2, yaitu titik A. Yang pertama, itu menggambarkan arah medannya. Arah medannya berarti dia dipengaruhi Q1 dan Q2. Q1 tadi positif, Q2 negatif. Sekarang di titik A, akibat pengaruh dari Q1, karena dia positif, berarti arah medannya keluar menjauh dari Q1. Kita tarik, berarti dia ke kanan. E1. Kemudian, sekarang pengaruh dari Q2, dia negatif nih. Negatif itu berarti dia masuk mendekati Q2 arah medannya. Berarti dia ke kanan juga. Ini E2. Berarti di titik A, E1 dan E2 itu searah ke kanan. Kemudian mencari besar E1 sama dengan K Q1 per R1A kuadrat. Jadi jarak muatan 1 ke titik A. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya
10 kali 10 pangkat min 9 dibagi R1A-nya. R1A itu jaraknya kan 1, 2. Berarti 2 meter, 2 kuadrat. Karena sudah meter, tidak usah diubah. Berarti di sini didapatkan, ini kan 10 pangkat 9, 10 pangkat min 9, berarti bisa dicoret. Jadi tinggal 90 dibagi 2 kuadrat itu 4. 90 dibagi 4 berarti 22,5 N per C. Kemudian E2. Q2 per R2A kuadrat. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 9. Ingat, tanda minus tidak usah dimasukkan ke perhitungan. Kemudian dibagi jarak muatan 2 ke A. Itu ada 1, 2. 2 kuadrat. Ini bisa dicoret. Kemudian 2 kuadrat itu 4, berarti bisa dicoret dengan atasnya. Jadi tinggal 9 N per C. Kemudian, karena arah E1 dan E2 itu sama, maka EA atau E totalnya, medan listrik totalnya di titik A, itu E1 ditambah E2 sama dengan 22,5 ditambah 9. Didapatkan 31,5 N per C. Jika ditanya arahnya, maka arahnya ke kanan. Nah, ini ketika posisi X sama dengan 2 meter. Ketika posisi X sama dengan 5 meter, pertama menggambarkan arah medan listriknya di titik B ini. Sekarang yang pertama, pengaruh dari Q1 positif, berarti medan listriknya keluar. Keluar berarti menjauh. Jadi dia digambarkan arahnya ke kanan, itu E1. Kemudian sekarang untuk medan listrik akibat Q2. Q2 itu negatif. Negatif itu berarti arah medan listriknya masuk. Berarti dia mendekati Q2. E2. Jadi untuk posisi di B itu E1 ke kanan, E2 ke kiri. Kemudian dihitung untuk E1 dan E2-nya. E1, E2 untuk X sama dengan 5 meter. Jadi E1 sama dengan Q1 per R1B kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu 10 kali 10 pangkat min 9 dibagi R1B jarak muatan 1 ke B.
Kita lihat jarak muatan 1 ke B. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi ini 5 kuadrat. Ini bisa dicoret. Jadi tinggal 90. Karena 9 kali 10 dibagi 5 kuadrat 25. Nanti didapatkan 3,6 N per C. Kemudian untuk E2, Q1 per, ini karena 2 ini Q2 ya. Q2 per R2B kuadrat. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 9 dibagi jarak muatan 2 ke B. Kita lihat jarak muatan 2 ke B. Jarak muatan 2 ke B itu 1 meter. Jadi ditulis di sini 1 kuadrat. Ini bisa dicoret. 9 kali 4 itu 36. 1 kuadrat 1 berarti 36 dibagi 1. Sama dengan 36 N per C. Karena tadi arah E1 ke kanan dan arah E2 itu ke kiri, maka EB atau medan listrik total di titik B sama dengan yang besar kurangi yang kecil, berarti E2 lebih besar. E2 min E1 sama dengan 36 dikurangi 3,6 sama dengan 32,4 N per C. Kalau ditanya arahnya, berarti arahnya itu mengikuti yang besar, E2 ini. Berarti dia ke kiri. Oke, jadi untuk soal nomor 1, itu didapatkan tadi untuk X sama dengan 2 cm, medan listriknya 31,5 N per C, arahnya ke kanan. Dan untuk X sama dengan 5 cm, medan listrik totalnya itu 32,4 N per C, arahnya ke kiri. Lanjut soal kedua. Ada 2 buah muatan titik diletakkan pada titik-titik segitiga sama sisi seperti gambar di bawah. Jadi ada segitiga ini sama sisi. Misalkan ini R, R, R. Ada di titik A Q1 dan di titik B Q2. Jika Q1 itu 2 mikrokolom, berarti Q1-nya 2 mikrokolom. Q2-nya minus 2 mikrokolom. Serta sisi segitiga 20 cm. Jadi ada Q1-nya 2 mikrokolom. Jadikan kolom kali 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Q2-nya min 2 mikrokulom. Sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian R atau sisinya 20 cm. Dijadikan meter, berarti 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter.
Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menggambarkan arah medan listriknya. Yang menjadi acuan kita adalah titik C. Sekarang pengaruh dari Q1. Q1 tadi plus, ini plus atau positif, Q2 tadi negatif. Oke, sekarang dari Q1 dulu. Q1 positif, positif berarti arah medannya menjauh. Jadi bisa digambarkan ini E1. Kemudian Q2 itu negatif berarti arah medannya masuk. Berarti mendekati. Ini E2. Nah, nanti berarti yang dicari itu adalah resultannya di sini. Ini adalah EC. Kemudian di sini ada kalimat segitiga sama sisi, berarti untuk sudut ini dan ini itu sama. Ini 60. Berarti untuk ini sudut tetanya itu berarti 180 dikurangi 60. Jadi 120 derajat. Nah, setelah mengetahui arah medan listriknya, maka dihitung untuk E1 dan E2-nya. Oke, dihitung untuk E1-nya sama dengan Q1 per R1 kuadrat. Berarti sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi R1-nya itu R ya, sama semua, berarti dia 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Jadi nanti didapatkan 9 kali 2, 18, kali ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, berarti 10 pangkat 3, dibagi 2 kuadrat 4, 10 pangkat min 1 kuadrat 10 pangkat min 2. Jadi didapatkan 4,5 kali 10 pangkat 5 N per C. Kemudian untuk E2, Q2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Ingat, tanda minus tidak usah dimasukkan di perhitungan. Dia dipakai untuk menentukan arah medan listriknya. Dibagi R2-nya sama R 2 kali 10 pangkat min 1. Ini dibagi, kemudian dikuadratkan. Nah, nilainya sama dengan E1, berarti ketemunya juga sama, 4,5 kali 10 pangkat 5 N per C. Nah, setelah didapatkan E1 dan E2, maka dicari resultannya. Untuk mencari resultannya atau EC-nya sama dengan akar E1 kuadrat
plus E2 kuadrat plus 2E1 E2 cos theta. Jadi sama dengan akar tadi didapatkan E1-nya 4,5 kali 10 pangkat 5 kuadrat ditambah E2-nya 4,5 kali 10 pangkat 5 kuadrat ditambah 2. E1-nya 4,5 kali 10 pangkat 5 kali E2-nya 4,5 kali 10 pangkat 5 cos theta-nya tadi 120. Nah, di sini cos 120 itu didapatkan minus setengah. Kemudian perkalian dari 4,5 kali 10 pangkat 5 kali 4,5 kali 10 pangkat 10 pangkat 5 itu bisa dituliskan 4,5 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Nah, di sini ada 2, di sini 2 kali setengah, berarti bisa dicoret. Jadi tinggal nanti tanda minus ditaruh di sini. Jadi didapatkan 4,5 kali 10 pangkat 5 kuadrat ditambah 4,5 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Ini tanda minusnya, minus 4,5 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Ini plus, ini minus, berarti ini habis. Bisa dicoret, jadi tinggal akar 4,5 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Jadi didapatkan 4,5 kali 10 pangkat 5 N per C. Ini adalah E di titik C. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu mencari posisi di mana medan listrik 0. Sebelum mencari posisi medan listrik 0, yang harus kita ketahui, jika muatan sejenis itu medan listrik 0, posisinya yaitu di antaranya. Dan jika muatannya tidak sejenis, medan listrik sama dengan 0, posisinya bisa di kanan atau di kiri muatan, dekat dengan nilai Q yang kecil. Jadi dia dekat dengan nilai Q yang kecil, nilainya, bukan tanda plus atau minusnya. Sekarang kita kerjakan soal nomor 3. Ada 2 buah partikel masing-masing ada 8 mikrokulum dan 18 mikrokulum, jaraknya 15. Jadi dimisalkan di sini ada muatan 8 mikrokulum. Kemudian di sini ada muatan 18 mikrokulum. Ini jaraknya 15 cm. Saya misalkan ini titik A, ini titik B. Ini ada 8 mikrokulum, 18 mikrokulum. Dia sama-sama positif. Karena sama-sama positif, berarti dia di antaranya. Misalkan, saya misalkan di sini, posisi medan listrik sama dengan 0. Saya kasih nama titik C. Tadi diketahui bahwa jarak
muatan 8 mikrokolom dan 18 mikrokolom itu 15 cm. Jika saya misalkan jarak muatan 8 mikrokolom ke titik C itu X, maka jarak muatan 18 mikrokolom ke C itu 15 min X. Nah sekarang karena dia medan listriknya 0, maka medan listrik akibat muatan di titik A dan muatan di titik B itu harus sama. Jadi ditulis EA sama dengan EB. K QA per RA kuadrat sama dengan K QB per RB kuadrat. Nah, di sini K-nya bisa dicoret. Kemudian untuk nilai Q dan nilai R itu tidak usah diubah ya. Untuk nilai Q tidak usah diubah ke kolom dan nilai R tidak usah diubah ke meter karena sisi kanan dan sisi kiri itu sama muatannya, jadi bisa dicoret. Jadi untuk QA-nya itu 8 per jarak RA-nya itu ini, jarak A ke C itu X kuadrat sama dengan QB-nya 18 per RB-nya 15 min X kuadrat. Kemudian saya pindah ruas 8 per 18, ini pindah ke sini, berarti X kuadrat pindah ke sini. Jadi X kuadrat per 15 min X kuadrat. Kemudian ini bisa saya hilangkan kuadratnya, berarti diakarkan akar 8 per akar 18 sama dengan X per 15 min X. Akar 8 itu bisa saya tulis menjadi 2 akar 2 dan akar 18 bisa saya tulis menjadi 3 akar 2 sama dengan X per 15 min X. Berarti akar 2-nya bisa dicoret. Tinggal 2 per 3 sama dengan X per 15 min X. Kemudian saya kalikan 2 kali 15 min X. Kemudian 3 kalikan X. Jadi ini 30 min 2X sama dengan 3X. Jadi 30 sama dengan min 2X, pindah ruas ke sini jadi plus 2X. Maka 3X plus 2X 5X. Jadi X sama dengan 30 bagi 5, itu 6 cm. Jadi posisi medan listrik sama dengan 0, yaitu berada 6 cm dari titik A atau dari muatan 8 mikrokolom. Kemudian bagaimana ketika ada soal itu berbeda muatan? Misalkan di sini ada muatan 1 Q1, di sini ada muatan Q2. Misalkan muatan Q1 itu 2 mikrokolom, ini min 10 mikrokolom. Berarti di sini kita bisa menebak posisi medan listrik sama dengan 0 itu dekat dengan nilai Q yang kecil, di mana dia berada di kanan atau di kiri. Sekarang lihat nilai untuk Q1 2, untuk Q2 10. Tanda minus tidak usah dilihat. Berarti bisa
Kita umpamakan E sama dengan 0, itu posisinya di sini. Oke. Kemudian misalkan di sini Q1, Q2. Misalkan ini 10 mikrokolom, ini min 4 mikrokolom. Jadi posisinya mendekati nilai yang kecil, berarti dia di kanan Q2. Untuk cara menghitungnya itu sama dengan contoh soal ketiga tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.